Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang tampak bisa mengobrol dengan siapapun dengan begitu mudah? Mereka saling mendengarkan, menanggapi opini, dan kamu bisa merasakan obrolan itu hidup. Tapi, ketika kamu mencoba melakukan hal yang sama dengan seseorang, rasanya sangat berbeda. Di satu waktu, topik yang kalian bicarakan terasa sulit berkembang. Di lain kesempatan, kamu bingung harus menanggapi apa. Beberapa dari kita memang memiliki kesulitan untuk terhubung dengan orang lain melalui obrolan langsung. Tak jarang, usaha kita berakhir sebatas basa-basi yang tidak memberikan kesan apapun. Oh, hi. 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 Kenapa ini terjadi? Apakah kita memang payah dalam mengobrol? Apakah kemampuan untuk mengobrol dengan baik adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir? Kita berpikir bahwa kemampuan mengobrol terbentuk dari pengalaman obrolan yang terakumulasi sepanjang hidup, mulai dari cara pengasuh merespon kita sejak kecil hingga cara orang-orang berinteraksi dengan kita seiring waktu. Pengalaman baik bisa mengembangkan keberanian dan kenyamanan untuk berinteraksi, sedangkan pengalaman buruk bisa menguatkan keraguan, kehati-hatian, bahkan ketakutan untuk terhubung. Tapi tunggu, jika kamu perhatikan lebih dalam, yang sebenarnya dibentuk oleh pengalaman adalah kondisi psikologis kita, bukan kemampuan mengobrol kita. Dua orang bisa sama-sama pernah dihakimi saat bercerita dan sama-sama membawa luka psikologis dari pengalaman itu. Tapi kemampuan mengobrol mereka bisa berbeda. Jika orang pertama memilih menarik diri karena takut dihakimi lagi, sementara orang kedua memilih mengelola luka dan belajar menyampaikan isi pikiran dengan lebih baik, maka tentu kemampuan mengobrol orang kedua akan berkembang lebih jauh. Bahkan, jika kita tumbuh di lingkungan yang suportif, di mana peluang untuk terluka secara emosional sangat kecil, kemampuan mengobrol kita bisa stagnan jika kita tidak pernah mempelajari obrolan yang sulit, obrolan yang membutuhkan toleransi terhadap ketegangan. Dengan kata lain, yang menentukan kemampuan mengobrol bukanlah pengalaman, tapi bagaimana kita merespon pengalaman tersebut. Dan dari sekian banyak cara untuk merespon, ada satu pendekatan yang menarik untuk kita pahami lebih dalam, yaitu lapisan obrolan. Kerangka berpikir yang membantu kita terhubung dengan siapapun melalui 3 hubungan. Yang pertama, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kedua, hubungan kita dengan obrolan. Dan ketiga, hubungan kita dengan orang lain. Jadi, mari kita mulai dari yang pertama. Setiap obrolan sebenarnya dimulai sebelum kata-kata diucapkan. Obrolan dimulai dari seberapa baik kita memahami tipe diri kita saat mengobrol. Disinilah gagasan Nicole Gravanya bisa membantu kita. Nicole menjelaskan bahwa ada 3 tipe orang dalam sebuah obrolan. Yang pertama adalah question asker atau si tukang tanya. Mereka adalah tipe orang yang senang menggali orang lain, percaya bahwa rasa ingin tahu adalah cara terbaik untuk terhubung. Meskipun mereka antusias mendengarkan cerita yang dibagikan orang lain, mereka hampir tidak pernah bercerita tentang diri mereka sendiri jika tidak ditanya. Mereka hanya berharap orang lain bisa menunjukkan rasa ingin tahu terhadap mereka. Ini sangat bertolak belakang dengan orang tipe kedua, yaitu open sharer, si tukang cerita. Si tukang cerita adalah orang yang lebih suka membagikan pengalaman dan terbuka tentang dirinya. Mereka dengan senang hati menjawab pertanyaan dari orang lain, tapi cenderung tidak bertanya balik. Ini tidak selalu berarti mereka tidak ingin terhubung dengan orang lain. Mereka hanya menahan diri untuk tidak banyak bertanya karena khawatir terlihat terlalu kepo atau melanggar batas lawan bicaranya. Tidak heran jika selama mengobrol, si tukang cerita berharap lawan bicaranya bisa berbagi tentang dirinya tanpa ditanya. Sekarang, bayangkan kamu adalah seorang tukang tanya yang bertemu dengan si tukang cerita. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Meskipun awalnya terasa lancar, obrolan bisa berakhir dengan kesan negatif. Setelah beberapa waktu, kamu yang tahu tentang pekerjaannya, kafe favoritnya, rencana liburannya, merasa tidak dipedulikan karena selama mengobrol, dia hampir tidak pernah bertanya tentang dirimu. Di sisi mereka, rasa ingin tahumu yang awalnya terasa hangat, lama-kelamaan membuat mereka merasa seperti diinterogasi. Baginya, obrolan itu berjalan satu arah karena kamu hanya terus bertanya tanpa bercerita tentang dirimu. Akhirnya, obrolan berakhir dengan kamu merasa tidak dihargai dan mereka merasa tidak nyaman. Lihat, tanpa memahami tipe diri kita saat mengobrol, usaha kita untuk terhubung bisa berakhir gagal karena kita tidak bisa mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang terjadi dan apa yang harusnya kita lakukan. Jika kamu tukang cerita, kamu memang bisa mengekspresikan diri dengan mudah.
Tapi ketika kamu melakukannya tanpa jeda, lawan bicaramu bisa merasa tidak dipedulikan. Jika kamu tukang tanya, kamu memang ingin bertanya untuk mengenal lawan bicaramu. Tapi ketika kamu melakukannya secara berlebihan, lawan bicaramu bisa merasa bahwa kamu menutup diri dan tidak bisa didekati. Maka dari itu, kita perlu belajar menjadi tipe ketiga, yaitu orang yang bisa memadukan keduanya. Kita bisa berbagi tentang diri kita secukupnya agar orang lain bisa mengenal kita lebih baik dan bertanya secukupnya agar lawan bicara kita merasa dipedulikan. Inilah lapisan pertama dari obrolan, memahami tipe diri kita dalam obrolan. Sayangnya, lapisan ini hanya bisa membantu kita untuk terhubung, sedangkan untuk terhubung lebih dalam, kita perlu memahami lapisan lainnya. Apa perbedaan antara terhubung dan terhubung lebih dalam? Terhubung terjadi ketika kata-kata mengalir antara dua orang. Mereka saling berbagi cerita, membahas beberapa topik, lalu berpisah tanpa ada kesan yang berarti. Sedangkan terhubung lebih dalam terasa berbeda. Di sana ada empati, kepercayaan, dan rasa aman untuk membuka diri. Meskipun obrolan berakhir, ada kesan hangat yang menetap karena kita merasa dilihat, didengar, dan dimengerti oleh seseorang. Jika terhubung lebih dalam adalah tujuanmu dalam mengobrol, apa yang bisa kamu lakukan? Memahami hubunganmu dengan obrolan itu sendiri. Dalam bukunya, Charles Duhigg menjelaskan bahwa tidak semua obrolan memiliki tujuan yang sama, dan perbedaan tujuan inilah yang menentukan seberapa dalam kita bisa benar-benar terhubung. Beberapa obrolan adalah obrolan praktis, fokusnya pada pemecahan masalah, menyusun rencana, atau menyelesaikan tugas. Misalnya, rekan kerja yang membahas lokasi acara atau seseorang yang bertanya alamat. Obrolan ini bertujuan untuk menemukan solusi atau memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana, bukan saling membuka diri atau memahami perasaan satu sama lain. Berikutnya adalah obrolan emosional yang berpusat pada perasaan, nilai, atau keyakinan. Misalnya, temanmu yang bercerita tentang harinya yang menyebalkan atau pasanganmu yang mengeluh soal pekerjaannya. Dalam obrolan emosional ini, yang menjadi prioritas utama bukanlah solusi, tapi ruang agar perasaan bisa dipahami. Lalu, bagaimana jika lawan bicara kita bukan orang dekat yang bisa terbuka dengan perasaannya? Bagaimana memulai obrolan emosional? Kita bisa memulainya dari pertanyaan ringan, yaitu pertanyaan yang mengajak orang berbagi fakta atau pengalaman sehari-hari. Jika suasananya sudah mengalir dan terasa nyaman, pertanyaan ringan ini bisa bergeser menjadi pertanyaan emosional. Misalnya, pertanyaan ringan, apa film terakhir yang kamu tonton? Bisa menjadi awal untuk menuntunmu ke pertanyaan emosional, apakah film itu mengubah cara pandangmu terhadap sesuatu? Pertanyaan ringan seperti, apa pekerjaanmu? Bisa membuka pintu ke pertanyaan emosional, apa yang paling kamu suka dari pekerjaanmu? Pertanyaan emosional seperti ini bisa membuat hubungan menjadi lebih dalam, karena saat kita jujur tentang perasaan kita, keyakinan kita, atau pengalaman yang membekas, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk benar-benar dilihat. Aku paham, beberapa orang sulit untuk melakukannya karena takut untuk disalahpahami atau bahkan dihakimi. Tapi tanpa mengambil resiko itu, kita juga tidak akan pernah merasakan manfaatnya. Kita tidak akan tahu bagaimana rasanya didengar, dipahami, atau bahkan menemukan seseorang yang bisa dipercaya. Selanjutnya adalah obrolan sosial yang menitik beratkan identitas dan hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, temanmu yang merasa tidak diterima di keluarganya sendiri, atau seseorang yang merasa pendapatnya tidak pernah dianggap di tempat kerja. Meskipun mengandung obrolan emosional, yang lebih menonjol di sini sebenarnya adalah obrolan sosial. Kamu tahu perbedaannya? Obrolan emosional mempengaruhi penilaian diri secara personal, fokusnya internal, lebih pada perasaan dan persepsi pribadi. Sedangkan obrolan sosial mempengaruhi penilaian diri secara interpersonal, fokusnya eksternal, lebih pada status, penerimaan sosial, dan memelihara hubungan kita dengan orang lain atau kelompok. Dalam obrolan sehari-hari, ketiga jenis obrolan ini saling berkaitan dan sering kita gunakan secara bergantian tanpa sadar. Ironisnya, karena ketidaksadaran inilah, kita juga sering merespon lawan bicara kita secara tidak tepat. Coba ingat-ingat lagi, saat seseorang bercerita tentang perasaannya, seberapa sering kita meresponnya dengan solusi? Saat seseorang menceritakan rencananya, seberapa sering kita malah membahas perasaannya? Jenis obrolan yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda. Jika kita tidak bisa mencocokkannya, yang terjadi hanyalah miskomunikasi. Hubungan yang lebih dalam sulit diwujudkan karena kita tidak bisa merespon apa yang sedang dibutuhkan. Inilah
lapisan kedua dari obrolan, memahami jenis obrolan untuk menyesuaikan respon yang tepat. Di bab selanjutnya, kita akan membahas lapisan terakhir, lapisan yang menentukan apakah dua lapisan sebelumnya bisa berjalan dengan baik atau tidak. Katakanlah kita sudah memahami siapa diri kita dalam sebuah obrolan. Kita juga tahu bagaimana menyesuaikan jenis obrolan agar sejalan dengan lawan bicara kita. Tapi, sebaik apapun kita menguasai kedua lapisan ini, ada lapisan lain yang jika tidak terpenuhi, hubungan yang lebih dalam tidak akan pernah tercipta. Lapisan itu adalah reciprocity, timbal balik yang terjadi antara kita dan orang lain. Bagaimanapun, hubungan tidak bisa dibangun sendirian. Ia hanya tumbuh ketika kedua pihak saling terlibat, saling mendengarkan, saling berbagi, dan saling menanggapi. Bayangkan kamu mencoba mengajak seseorang mengobrol, tapi dia terus sibuk dengan HP-nya. Tidak ada timbal balik di sini. Perhatianmu tidak disambut, dan koneksi tidak akan pernah berkembang. Tapi timbal balik bukan hanya soal ada atau tidak adanya respon, tapi juga intensitasnya. Maksudnya, begini. Dalam obrolan, apa yang kita tukarkan lebih dari sekadar kata-kata. Ada juga pertukaran nonverbal, yaitu energi dan mood yang ditunjukkan melalui nada suara, kecepatan bicara, gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan lainnya. Jika kamu tidak bisa mengimbangi energi dan mood lawan bicaramu, hubungan yang lebih dalam sulit terbentuk karena keduanya merasa tidak satu frekuensi. Bayangkan saja, jika kamu bercerita dengan antusias dan lawan bicaramu malah bersikap dingin, apakah obrolan itu terasa seru? Inilah kenapa lapisan ketiga menjadi lapisan yang paling sulit dilakukan dibanding dua lapisan sebelumnya. Kenapa? Karena disinilah kita paling rentan. Tidak hanya rentan untuk merasa tidak nyaman, tapi juga rentan menghadapi perubahan cara pandang, baik terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan obrolan itu sendiri. Pikirkan ini. Ketika disambut dengan hangat dan rasa ingin tahu yang tulus, kita lebih mudah menerima diri sendiri dengan lebih positif. Seiring waktu, ini juga memperkuat kepercayaan bahwa percakapan dengan seseorang bisa bermakna dan hubungan baru lainnya layak untuk dicoba. Sebaliknya, jika usaha kita sering ditanggapi dengan dingin, cara pandang kita ikut terpengaruh. Kita mulai meragukan diri sendiri, menilai orang lain lebih skeptis, dan melihat obrolan sebagai sesuatu yang melelahkan. Yang lebih buruk, kita menjadi semakin tertutup dan kehilangan semangat untuk mencoba terhubung dengan orang baru. Untuk mengatasi ini, kita perlu menerima kenyataan bahwa orang bereaksi dengan cara yang tidak selalu bisa kita prediksi. Sebaik apapun usaha kita, orang lain akan menanggapinya sesuai dengan sistem internal mereka, termasuk prasangka, bias, dan stereotip. Tentu saja, hal seperti ini wajar. Yang terpenting adalah menyadari bahwa membangun hubungan melalui obrolan bukan soal kendali, melainkan tentang undangan. Kamu tahu perbedaannya? Ketika kita fokus pada kendali, kita akan berusaha mengatur hasilnya. Kita ingin orang lain menyukai kita. Kita ingin mereka setuju dengan kita. Kita ingin mereka merespon seperti apa yang kita harapkan. Meskipun bisa dimengerti, pola seperti ini justru menghalangi hubungan yang lebih dalam karena ada unsur paksaan. Sedangkan jika kita melihat obrolan sebagai undangan, kita melepaskan keinginan untuk mengatur hasil percakapan. Kita lebih fokus pada cara mendengarkan dengan baik, bertanya dengan tulus, atau bercerita dengan jujur. Jika disambut baik, hubungan bisa tumbuh lebih dalam karena cara mereka datang, bertahan, dan mengekspresikan diri berasal dari keinginan sendiri, bukan karena tekanan dari kita. Tentu, undangan kita bisa saja ditolak, mungkin karena mereka sedang lelah atau membutuhkan waktu untuk sendiri. Meskipun tidak nyaman, ini bukan pembenaran bahwa mencoba terhubung dengan orang lain adalah hal yang sia-sia. Ini hanya momen yang menunjukkan bahwa hubungan yang kita usahakan belum bisa terjadi secara timbal balik, setidaknya untuk saat ini dengan orang tersebut. Dengan batasan jelas seperti ini, kita punya ruang untuk terus berjalan sambil tetap terbuka. Artinya, kita memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk mengundang orang baru di lain waktu sambil melepaskan prasangka, stereotip, label, dan asumsi yang bisa membatasi cara kita memandang mereka. Ketika dua hal ini berjalan bersama, kita tidak hanya lebih mudah terhubung dengan siapapun, tetapi juga meningkatkan peluang untuk bertemu dengan seseorang yang membuat kita merasa dicintai, dihargai, dan merasa aman. Inilah lapisan ketiga dari obrolan, memperlakukan usaha untuk terhubung dengan orang lain sebagai undangan. Sekarang, kita bisa melihat lebih lengkap bagaimana cara terhubung dengan siapapun. Meskipun penerapan teknik mengobrol seperti ini tidak selalu berjalan mulus, setidaknya ini cukup membantu.
bukan sebagai aturan yang harus selalu diikuti, tapi sebagai alat bantu yang membuat kita lebih sadar tentang siapa kita dalam obrolan, tentang merespon jenis obrolan, dan tentu saja tentang pentingnya membuka diri untuk menyambut siapapun.